Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah Guru Besar Universitas Gadjah Mada atau UGM, Profesor Kunchoro, mendapat sejumlah teror berupa makian dan ancaman usai mengkritisi pemerintah. Kemudian ada informasi terkait relaksasi harga eceran tertinggi atau HET beras premium yang diperpanjang hingga 1 bulan ke depan. Lalu ada informasi juga mengenai pernyataan kontroversial Menko Marves Luhut Panjaitan yang meminta para pengkritik pemerintah untuk angkat kaki dari Indonesia. Semua itu akan kami rangkum bersama sejumlah berita menarik lainnya dalam Inilah Berita bersama saya Restulan dari Inilah Berita selengkapnya. Kita langsung saja masuk ke informasi pertama. Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada atau UGM Profesor Kunchoro mendapat sejumlah pesan berisi hinaan dari orang tidak dikenal. Pesan-pesan yang disampaikan melalui WhatsApp dan media sosial itu diduga terkait keterlibatan Kunchoro yang gencar menyerukan upaya menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Tak hanya pesan berisi hinaan, beberapa hari sebelum pemungutan suara pemilu 2024 pun kantor Kunchoro juga sempat didatangi seorang yang tak dikenal. Orang tersebut mencari Kunchoro tapi tidak berhasil bertemu karena sang guru besar memang sedang tidak berada di kantor. Profesor Kunchoro merupakan salah satu akademisi UGM yang terlibat dalam seruan kampus untuk menyelamatkan demokrasi sejak munculnya petisi Bulak Sumur pada Januari 2024. Kemudian disusul kampus menggugat pada 12 Maret lalu. Kunchoro pun mengungkap pesan berisi caci maki melalui WhatsApp itu terakhir dia dapatkan pada Sabtu 16 Maret 2024. Kemarin pagi via WhatsApp jam 6.45 waktu Indonesia Barat, intinya saya disebut sebagai orang tua nggak tahu diri, curang, curang, curang. Saya dianggap Pro 03, lalu dibilang mau cari jabatan, kata Kunchoro saat dihubungi wartawan pada hari Minggu 17 Maret lalu. Meski mendapat intimidasi seperti itu, Kunchoro menegaskan dirinya tidak takut dengan segala bentuk gangguan yang ia terima. Ada tiga, yang satu media, ada dua media, yaitu satu media Instagram dan satu WA. Yang kemudian yang ketiga, kedua model kedua tadi didatangi di kantor itu. Tetapi di kantor itu sebenarnya saya yang ragu-ragu. Yang pertama adalah tadi memberikan nomor, kemudian tidak pernah ada janji. Saya biasanya mesti dengan janji. Tetapi dari sini sebetulnya saya sama sekali tidak takut, karena sekali lagi teman-teman saya banyak. Pihak Rektorat UGM pun angkat bicara terkait Profesor Kunchoro yang mendapat pesan berisi caci maki lewat WhatsApp itu. Ya, kalau kami sepanjang itu mengganggu, kita akan melindungi, kata Sekretaris UGM Andi Sandi saat dihubungi wartawan di Yogyakarta Senin 18 Maret 2024. Sandi melanjutkan, berdasarkan apa yang ia ketahui, pesan berisi cacian hanya diterima oleh Profesor Kunchoro. Dari sisi teman-teman kelihatannya hanya Profesor Kunchoro. Saya tanya ke beberapa guru besar, dosen yang hadir dalam kampus menggugat itu, nggak ada, jelas Sandi. Lebih lanjut, dia mengatakan kampus memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap sivitas akademika, baik itu mahasiswa, tendik, dan dosen, asalkan masih dalam konteks koridor akademik. Bagi kami, kalau ada siapapun ya, bagian dari sivitas akademika dan tendik, UGM punya kewajiban untuk melindungi. Jadi sepanjang itu dalam konteks koridor akademik dan kerja pendidikan tinggi ya kita siap untuk melindungi teman-teman itu, ujar Sandi. Peristiwa yang dialami Profesor Kunchoro semestinya tidak harus terjadi sebab kebebasan sipil terutama hak kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik merupakan hak asasi yang harus dijamin. Kalau kawan inilah gimana? Kok udah kayak balik lagi ke zaman Orde Baru ya, di mana penguasa negeri ini sangat alergi nih dengan kritikan. Boleh ya kasih komentarnya di kolom komentar. Kita lanjut ke informasi kedua, di mana pemerintah memperpanjang relaksasi harga eceran tertinggi atau HET hingga 1 bulan ke depan. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan relaksasi HET untuk beras premium akan diperpanjang. Relaksasi HET yang berlaku hingga 23 Maret 2024 ini akan diperpanjang selama 1 bulan. Hal itu disampaikan Arief usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 19 Maret 2024. Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Harga beras premium yang sebelumnya Rp13.900 kini menjadi Rp14.900. Kita minta izin dan disetujui untuk diperpanjang 1 bulan, ujar Arief di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 19 Maret 2024. Perpanjangan relaksasi dilakukan agar stok beras premium di pasaran dapat terjaga, terutama beras yang dijual di supermarket. Supaya stok yang ada di pasar, terutama di modern market dan outlet itu terjaga mengenai relaksasi harga beras, ungkap dia. Selain itu, ia mengatakan Presiden Jokowi minta agar stok beras di Badan Urusan Logistik atau Bulog dinaikkan dari 1,2 juta ton menjadi 2 juta ton. Namun, pemerintah tidak akan langsung mengambil kebijakan impor untuk menambah stok beras tersebut. Menurut Bappenas, kebijakan impor untuk menambah cadangan beras dalam negeri dijadikan sebagai opsi terakhir apabila dibutuhkan, sebab pemerintah akan berupaya menaikkan produksi beras dalam negeri. Nomor 1 adalah ketersediaan. Ketersediaan itu memprioritaskan produksi dalam negeri, terang Arief. Dan berikut kita simak, ini dia pernyataan dari Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi. Ya, seperti yang disampaikan Pak Mentan tadi, tentunya produksi kita itu memang harus ditingkatkan. Sehingga stok bulog itu akan dijaga levelnya di atas 2 juta ton. Ya. Kalau kemarin sebelumnya 1,2, ini harus dijaga di atas 2 juta ton. Sehingga produksi dalam negeri menjadi penting. Jadi kalau tadi Pak Mentan menyampaikan ada benih, ada pupuk, ada pompanisasi, itu untuk mendorong produksi dalam negeri. Ya, kemudian Badan Pangan Nasional tadi juga menyampaikan kepada Pak Presiden agar relaksasi harga beras premium yang sebelumnya 13.900 ke 14.900, ya, kita minta izin dan disetujui untuk diperpanjang 1 bulan. Ya, ini supaya stok yang ada di market, terutama di modern market dan outlet-outlet itu terjaga, ya, mengenai relaksasi harga beras. Ya, pokoknya kita nih sebagai rakyat ya mengharapkan pemerintah ini tidak main-main ya dalam memberikan kebijakan terkait beras ini. Jadi jangan sampai merugikan petani juga, tapi jangan juga membuat ibu-ibu menjerit juga nih karena harga beras masih mahal. Ya nggak sih kawan, inilah. Tulis di kolom komentar ya pendapat kawan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal dengan para pengkritik pemerintah saat ini. Ia bahkan meminta pengkritik yang terus memberikan kritik jelek kepada pemerintah untuk angkat kaki dari Indonesia. Menurut Luhut, selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia ini justru banyak mendapat pujian dari negara lain. Bahkan banyak negara yang mencontoh program-program pemerintahan Jokowi. Salah satunya Kenya yang mengkopi kebijakan Jokowi terkait e-katalog. Kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan mengkritik semua jelek, semua jelek. Kalau jelek, pindah saja kau dari Indonesia, kata Luhut dengan nada tinggi. Pensiunan Jenderal Bintang 4 itu pun menegaskan bahwa kritik yang tidak membangun tidak akan diterima dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita lanjutkan sukses story kita ini. Negara lain, lihat Kenya kemarin mengkopi 100% e-katalog kita. Presiden Ruto-nya itu bilang ke saya, kami tiru Indonesia. Jadi ada yang niru kita banyak. Dan ada teman-teman saya dari negara lain, tetangga kita bilang, wah Indonesia itu berubah hari ini. Ada teman saya kemarin investor untuk bikin bikin semikonduktor. Dia investasi di India. Dia bilang saya datang di Jakarta, itu luar biasa sekarang perubahannya. Ada lagi teman saya datang investor juga semikonduktor dari Taiwan. Dia bilang di airport penerimaan kita jauh lebih efisien daripada waktu yang lalu. Mungkin lebih baik dari Taipei. Jadi banyak perubahan, tapi yang kurang ya masih banyak juga. Ya terus kita perbaiki ini semua. Saudara-saudara sekalian, itu dari saya, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Agus yang telah menyelenggarakan ini, luar biasa. Lihat aja hotel ini kan semua ini buatan dalam negeri. Bisa. Ya, jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Penulis buku ensiklopedi Abdurrahman Wahid, Riwayat Gus Dur
Muklas Syakrun menyayangkan sikap Luhut ini. Menurut Muklas, Luhut dinilai tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh tokoh pro-demokrasi Bapak Pluralisme almarhum Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur. Padahal Luhut dikenal sebagai sosok yang cukup dekat dengan Gus Dur. Bahkan di beberapa kesempatan Luhut mengaku merupakan bagian dari Gus Durian, kelompok masyarakat yang merawat perjuangan dan pemikiran Presiden RI keempat tersebut. Pak Luhut ini memang dulu termasuk menteri zaman Gus Dur yang intensitasnya dengan Gus Dur cukup baik. Hubungannya dengan Gus Dur bahkan pasca lengsernya Gus Dur juga masih membangun jaringan dengan baik. Dan seringkali Pak Luhut ini bilang kita Gus Durian. Kita ini Gus Durian, artinya menempelkan beliaunya bagian dari perjuangan Gus Dur. Kata Muklas Syakrun dalam sebuah talk show di kanal YouTube @padasuka.tv. Tapi disayangkan belakangan ini cara komunikasinya dan itu kurang mencerminkan sebagai situasi kekinian yang memang menjadi komitmen kita bersama. Sebuah negara yang demokratis yang itu juga menjadi perjuangan Gus Dur, sambungnya. Aktivis NU ini menilai sikap Luhut yang pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era pemerintahan Gus Dur ini mengalami perubahan karena dua faktor. Pertama, karena beban Luhut di era Jokowi ini terlalu berat mengingat dia mengemban banyak jabatan. Kedua, karena merasa sudah mendapatkan legitimasi karena besarnya dukungan rakyat kepada pasangan Prabowo Gibran, paslon yang didukung rezim Jokowi. Meski demikian, Muklas menekankan hal itu tidak semestinya membuat Luhut berubah sikap menjadi sosok yang anti kritik sehingga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip mantan Ketua Umum PBNU tersebut. Nah, mari kita simak bersama pernyataan Muklas Syakrun. Saya kira apa yang disampaikan Pak Luhut secara psikologi mungkin juga tidak jauh-jauh dari itu. Karena mendapat legitimasi, kemudian memberikan ancaman bagi siapa saja yang mengkritik. Dalam benak pikirannya kita legitimate, mungkin begitu. Sudah legitimate dan siapa kamu kan gitu. Biasanya kan begitu. Siapa Anda? Nah, narasi-narasi yang begitu itu kemudian situasi yang politik legitimasi yang seperti ini kemudian merasa seolah-olah punya otoritas yang mutlak sehingga tidak boleh dikritik dan diingatkan. Padahal kritik itu adalah bagian dari konstitusi kita yang telah disepakati sebagai sebuah negara yang republik, yang merdeka, yang demokratis. Karena itu ini memberi warning yang cukup mencemaskan bagi kalangan aktivis kalangan aktivis dan kalangan akademis yang masih peduli terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Karena itu perlu kita tanggapi bersama soal narasi-narasi dari pejabat yang sifatnya ancaman seperti ini. Sesungguhnya ini tidak mendidik, bahkan bisa membawa kita ke belakang. Pak Luhut ini memang dulu termasuk menteri zaman Gus Dur yang intensitasnya cukup baik, hubungannya dengan Gus Dur, bahkan pasca lengsernya Gus Dur juga masih membangun jaringan dengan baik. Dan seringkali Pak Luhut ini bilang kita ini Gus Durian, artinya menempelkan beliaunya bagian dari perjuangan Gus Dur. Tapi disayangkan belakangan ini cara komunikasinya dan itu kurang mencerminkan sebagai situasi kekinian yang memang menjadi komitmen kita bersama sebuah negara yang demokratis yang itu juga menjadi perjuangan Gus Dur. Jadi ada perubahan sikap kayaknya dari kalangan Pak Luhut itu mungkin karena banyaknya jabatan yang dipegang dan banyaknya beban yang ia tanggung, kemudian tidak siap untuk dikritik karena mungkin dengan banyak jabatan itu banyak ruang kemudian dia mendapat tantangan dari kritikan itu. Kalau orang satu jabatan satu saja kan, kalau orang mengkritik di bidang lain kan tidak kenal, karena mungkin ini terlalu banyak jabatan sehingga setiap ada orang mengkritik itu merasa kepada beliaunya. Nah, ini nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur. Mestinya beliau belajar bagaimana kebesaran hati Gus Dur dalam mengelola bangsa yang majemuk ini
dalam membangun relasi antara penguasa dan masyarakat ini, saya kira Pak Luhut telah mendapat pelajaran banyak ketika bersama dengan Gus Dur. Tapi sayang itu dilupakan, menurut saya ini dilupakan, sehingga Pak Luhut terlihat tidak lagi sosok yang kemudian mewarisi seniornya, tetapi malah kontraproduktif ya, malah akan menenggelamkan perjuangan-perjuangan dari Gus Dur itu sendiri. Ini yang kita sayangkan juga. Pernyataan Luhut itu pun mendapat tanggapan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, di mana menurut Anies sebaiknya kritikan yang datang pada pemerintah disikapi dengan bijak, bukan justru sebaliknya. Anies lantas mengingatkan tentang pentingnya memegang teguh prinsip demokrasi. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta dan ex-Mendikbud ini, prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1. Kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. 2. Pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga adalah adanya ruang bagi oposisi. Sebenarnya di dalam, ini pengalaman saya di pemerintahan ya, ketika kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ini seperti sekarang nih, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya harus menjelaskan, sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Sejumlah pihak menyoroti pentingnya kritik yang konstruktif dalam memperbaiki sistem. Yang lain mengkhawatirkan penekanan terhadap kritik yang tidak selaras dengan visi pemerintah dapat mengancam kebebasan berekspresi dan partisipasi politik masyarakat. Sementara itu, panggilan untuk introspeksi diri atas kontribusi masing-masing individu terhadap kemajuan negara juga menjadi bagian penting dalam diskusi ini. Seru juga ya kawan kita ngebahas soal Lord Luhut ini. Sebenarnya apa yang disampaikan memang ada benarnya ya yang disampaikan beliau. Tapi memang mungkin cara komunikasinya yang salah. Nah itu apa penyebabnya? Tadi sudah disebutkan. Intinya apa kawan? Jadi pemerintah ya jangan baper ya kalau dikritik, sudah konsekuensinya seperti itu. Rakyat juga kalau kritik harus yang membangun nih. Jangan karena kesal dengan satu sosok nih jadi menjelekkan negaranya sendiri ya. Gitu loh. Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kabar selanjutnya kita ke soal RUU DKJ. Pemerintah dan DPR ini telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta atau DKJ segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam rapat Badan Legislasi atau BALEK DPR pada Senin 18 Maret 2024, 8 dari 9 fraksi menyetujui RUU DKJ. Hanya PKS yang menolak RUU tersebut dengan beberapa alasan. Adapun pembentukan RUU DKJ ini merupakan konsekuensi dari rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dengan demikian, Jakarta akan berubah status. Keenam, fraksi PD Perjuangan berpendapat bentuk pemerintahan daerah khusus Jakarta tetap dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah, sehingga kontestasi yang berlangsung dapat menghasilkan pemimpin yang demokratis dan mengetahui permasalahan yang dimiliki masyarakat Jakarta, sehingga mampu melahirkan inovasi-inovasi ketika menjabat sebagai kepala daerah khusus Jakarta. Dan terakhir, fraksi PD Perjuangan mengapresiasi terkait pengaturan pertanahan sehingga dapat mempermudah dan memperbaiki iklim investasi, sehingga Jakarta sebagai kota global dapat segera terwujud dengan menjamin kepastian hukum urusan pertanahan di daerah khusus Jakarta. Saudara pimpinan, anggota Badan Legislasi DPR RI, anggota DPD RI, pihak pemerintah dan hadirin sekalian, berkaitan dengan pembahasan rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta, maka fraksi PD Perjuangan DPR RI menyatakan sikap menyetujui rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Terkait dengan ditetapkannya RUU PDKJ menjadi Undang-Undang PDKJ, fraksi Partai Golkar DPR RI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama, secara konsisten dalam pelaksanaan Undang-Undang PDKJ ini. Keempat,
fraksi Partai Golongan Karya DPR RI menyetujui seluruh keputusan yang telah diambil dan telah ditetapkan bersama di dalam setiap rapat pembahasan RUU PDKJ. Saudara Menteri, saudara pimpinan Balek, anggota Balek dan DPD RI yang kami hormati, serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Berdasarkan uraian tersebut yang telah kami sampaikan, kami fraksi Partai Golongan Karya DPR RI mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau PDKJ ditetapkan menjadi undang-undang dan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 dinyatakan bahwa penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi 3 syarat, yakni pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya, kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Keempat, fraksi PKS berpendapat bahwa memaksakan pembahasan bermasalah secara hukum pembentukan perundang-undangan karena sudah lewat waktu sejak Undang-Undang IKN diundangkan pada 15 Februari 2022. Dalam Undang-Undang IKN pasal 41 ayat 2 bahwa revisi Undang-Undang DKJ dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah undang-undang diundangkan. Sampai saat ini RUU Daerah Khusus Jakarta belum selesai. Terdapat cacat prosedural termasuk mempertaruhkan substansi pengaturan. Juga akan berdampak pada terbatasnya waktu bagi masyarakat berpartisipasi. Sekali lagi, berdampak pada terbatasnya waktu bagi masyarakat berpartisipasi dalam proses penyusunan Undang-Undang Jakarta. Ketiadaan atau rendahnya partisipasi masyarakat akan menyebabkan lemahnya legitimasi undang-undang tersebut. PKS berpendapat bahwa belum terlihat aturan yang berupaya memberikan kekhususan bagi Jakarta. Misalnya aturan yang dapat mempertahankan bahkan meningkatkan posisi Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia. Misalnya dengan penghapusan pajak seperti Batam atau cara lainnya. Atau dapat dikaji bersama kemungkinan tentang kekhususan Jakarta sebagai ibu kota legislatif, IKN sebagai ibu kota eksekutif, dan kota lain sebagai ibu kota yudikatif, sebagaimana yang dilakukan Afrika Selatan. Dengan demikian menjadi jelas apa yang menjadi kekhususan Jakarta, bukan sekedar namanya saja. Pimpinan dan anggota Balek serta hadirin yang kami hormati, menimbang hal yang kami paparkan yakni waktu yang mepet karena seharusnya kajiannya mesti seksama. Beberapa pembahasan maju mundur. Misalnya gubernur yang diangkat atau ditunjuk presiden dan sekarang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pilkada. Awalnya pilkada dengan suara terbanyak, sekarang mesti 50% plus 1. Terdapat aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi keinginan untuk memiliki wali kota dan bupati serta DPRD tingkat kota dan kabupaten. Kami fraksi Keadilan Sejahtera dengan memohon taufik Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Berdasarkan pembahasan, RUU DKJ terdiri atas 12 bab dan 73 pasal. RUU itu berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur hingga kawasan aglomerasi. Rapat pengesahan RUU DKJ untuk dibawa ke paripurna dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mewakili pemerintah. Mendagri Tito Karnavian mengklaim proses perumusan RUU DKJ sudah cukup melibatkan masyarakat. Tito berujar pemerintah telah berulang kali melakukan komunikasi publik tentang RUU DKJ, diantaranya, kata dia, melalui uji publik yang sudah dilaksanakan setidaknya 4 kali pada 2022 dan 2023. Sampaikan diantaranya adanya waktunya terlalu cepat, harusnya panjang lagi, ya kira-kira seperti itulah.
Pak, ini kan rapatnya dibahas dengan ngebut ya Pak, artinya mulai dibuka dari 13 terus disahkannya di tanggal 18 ini seperti apa sih Pak keterbukaan ke masyarakatnya, perlibatan masyarakat? Itu sudah pernah di kita juga pernah ada komunikasi publik ya dari tahun 2022 ketua tim ya 2023 8 kali ya. Iya, kemudian juga uji publik juga ada 4 kali dulu 2022-2023. Kemudian di Balik sendiri sudah komunikasi dan beberapa tokoh-tokoh Betawi, ormas-ormas ya. Saya kira sudah melalui proses itu. Pemerintah dan DPR terus mengebut pembahasan RUU DKJ untuk segera disahkan menjadi undang-undang dalam 2 pekan terakhir sejak pembukaan masa sidang keempat 2023-2024. Wah ini juga nggak kalah seru nih kawan soal RUU DKJ. Sebenarnya saya sebagai warga Jakarta ada ya rasa sedih ya kalau seandainya Jakarta secara sah tidak lagi jadi ibu kota. Tapi ya gimana, sudah keputusannya begitu ya kan? Nah kalau kawan Nila gimana? Setuju nggak sih dengan RUU DKJ atau justru banyak yang setuju nih sama PKS? Ayo tulis ya di kolom komentar. Kita ke informasi terakhir, ini datang dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Romli Atmasasmita. Ia menilai Pilpres 2024 merupakan pesta demokrasi paling buruk dan banyak diwarnai dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif alias TSM. Ia pun menyebut dirinya sudah mengikuti pemilu sebanyak 7 kali dan pesta demokrasi kali ini menurutnya adalah yang paling hancur. Hal ini disampaikan oleh Profesor Romli dalam diskusi publik bertajuk Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, sebuah konspirasi politik di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat pada Senin 18 Maret 2024. Profesor Romli menekankan penting untuk memperkuat undang-undang pemilu. Undang-undang tersebut harus memuat soal sanksi yang tegas hingga pemecatan. Ia menyinggung pihak-pihak yang hanya diberikan sanksi administratif saat melakukan pelanggaran terhadap hak rakyat. Itu undang-undang yang disiapkan untuk pemilu itu, saya melihat ya, dari hukum saya ini main-main. Maaf ya, undang-undang nomor 7 2017 itu tidak serius. Dari norma-norma yang diatur, larangan maupun sanksi, masa ada sanksi KPU penyelenggara paling lama 2 tahun? Berarti apa? Paling sedikit 1 hari kan? Jadi saya pikir ini main-main ini kalau begini. So gini, ketika menyusun undang-undang yang namanya pemilu, itu pastinya sesadar-sadarnya bahwa inilah undang-undang yang menjaga hak dan kedaulatan rakyat. Jadi ini mainan kan, berarti undang-undang ini buat main, kamu nggak boleh tapi kamu boleh. Kalau undang-undang seperti itu, menurut saya ahli sebagai hukum, ini undang-undang yang cacat sejak awalnya, bertentangan satu sama lain norma-norma, jadi tidak menimbulkan namanya kepastian hukum. Otomatis kalau sesuatu undang-undang tidak ada kepastian hukum, tidak jelas menjadi sebagai dasar hukum, jelas tidak adil. Kalau saya berpikir setelah membaca undang-undangnya, memang perlu ada perubahan terhadap undang-undang pemilu ke depan. Sanksinya diperberat, pemecatan harus ada, karena cuma peringatan, sanksi administratif. Bayangkan, pelanggaran terhadap hak rakyat berdaulat hanya dengan administratif. Membunuh orang satu saja mati. Ini membunuh demokrasi. 273 jiwa dibunuh, dikorupsi lah. Nah kita alami korupsi nih. Nah itu korupsi suara. Dan sistematis. Ya kan? Udah sistematis, terstruktur, dan masuk. Nah kalau kita lihat dari sudut itu, ini pengkhianatan terhadap konstitusi. Bukan lagi undang-undang ITE, Mas. Undang-undang makar. Jadi dia membuat persekongkolan
untuk meruntuhkan di bawah dan negara. Negara kesatuan dengan konstitusi itu digoyah. Salah satu pertama ya tadi batas usia dirubah dengan cara mudah. Saya terus terang, Mas, itu kan rekan saya semua yang sembilan. Saya bilang, kok bisa? Jadi pertanyaan saya cairnya pakai apa? Ini kan berat. Jadi penggunaan kata guru besar profesor itu jadi. Profesor Romli pun mencontohkan salah satunya persengkongkolan mengubah batas usia capres-cawapres. Ia juga menyarankan adanya lembaga independen untuk mengaudit proses pemilu atau lembaga hukum yang diisi dengan orang-orang berintegritas. Sang guru besar juga menganggap pemilu tidak bisa dianggap sebagai momen untuk bermain-main. Karena itu, undang-undang yang mengaturnya harus dengan kesadaran semata-mata menjaga kedaulatan rakyat. Sebenarnya sih ini pendapat atau kritikan yang bagus ya dari Profesor Romli untuk pemilu itu baik pilpres, pilkada dan sebagainya untuk kedepannya nanti. Karena kalau sekarang sepertinya sulit ya tiba-tiba ada itu lembaga independen dengan orang-orang yang berintegritas. Karena pilpresnya kan sudah berlangsung dan kita juga sudah tahu siapa yang menang begitu dalam pilpres kali ini. Dan ngomong-ngomong soal batas usia capres-cawapres tadi kan yang persengkongkolan itu ketua MK-nya sudah dicopot ya Prof ya. Baik, demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya kawan ya. Kawan inilah juga yuk jadi bagian dari inilah berbagi spesial bulan Ramadan dengan mendonasikan barang layak pakai yang kamu punya. Donasi yang didapatkan akan disalurkan ke Rumah Singgah Al-Fatih yang dikelola oleh Cinta Quran Foundation. Ayo segera antarkan donasi kamu ke kantor inilah.com ya. Bersama inilah berbagi bikin bahagia. Anda juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, hiburan, sains, dan teknologi hingga informasi Ramadan hanya di inilah.com. Saya Restu Landari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa.